Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amalia. Di sini saya akan menjelaskan tentang oogenesis dan spermatogenesis. Yang pertama di sini ada oogenesis. Oogenesis adalah proses perkembangan oosit sel telur matang yang berlangsung di dalam ovarium. Oogenesis dimulai di dalam embrio perempuan dengan produksi oogonium dari sel-sel puncak primordial. Selanjutnya, oogonium membelah secara mitosis untuk membentuk sel-sel, lalu memulai proses meiosis. Saat memasuki masa pubertas, anak perempuan akan mengalami perubahan hormon yang menyebabkan oosit primer melanjutkan meiosis tahap pertama. Oosit yang mengalami meiosis 1 akan menghasilkan dua sel yang tidak sama ukuran. Hanya jika sebuah sperma menembus oosit, maka meiosis 2 akan diteruskan. Tahap ini terjadi secara berulang-ulang, hitungnya yaitu gametogonium membelah menjadi 2,2, menjadi 4,4, menjadi 8, dan seterusnya. Sel benih primordial ini pada tahap ini terdapat dua kali pembelahan meiosis. Setelah terjadi tahap pertumbuhan, oogonium 1 mengalami tahap pematangan yang berlangsung secara meiosis. Akhir meiosis 1 nantinya akan terbentuk oogonium 2 dan akhir meiosis 2 terbentuk ootit. Ootit dalam fase terakhir akan mengalami perubahan bentuk menjadi gamet pada mamalia. Selesai meiosis 1 pada betina terbentuk oosit 2 dan 1 polosit. Polosit jauh lebih kecil dari oosit karena sikloma sedikit sekali. Akhir dari meiosis 2 akan terbentuk 1 ootit dan 1 polosit 2. Yang selanjutnya, spermatogenesis. Spermatogenesis merupakan pembentukan dan perkembangan sperma yang berlangsung secara terus-menerus dan dalam jumlah besar pada laki-laki dewasa. Selanjutnya, spermatogonium. Tahap 1. Spermatogonium memiliki kromosom yang berjumlah 23 pasang. Spermatogonium merupakan awal dari tahap proses ini. Spermatogonium akan mengalami proses mitosis dan berubah bentuk menjadi spermatosit primer atau pertama. Spermatosit primer akan mengalami pembelahan secara meiosis 1 dan berubah bentuk menjadi spermatosit sekunder atau kedua. Spermatosit sekunder memiliki kromosom yang berjumlah 23. Pada tahap proses ini, keadaan kromosom tidak berpasangan karena sudah mengalami pembelahan meiosis 1. Tidak lama kemudian, tahap proses ini terjadi pembelahan lagi, yaitu meiosis 2. Hasil dari pembelahan tersebut yaitu spermatid tahap 4. Spermatid memiliki keadaan yang sama dengan spermatosit sekunder atau yang kedua, yaitu keadaan kromosom yang tidak berpasangan pada tahap ini. Spermatid tidak mengalami pembelahan lagi sesuai keadaan yang terjadi, melainkan berdiferensiasi menjadi spermatozoa pada induk telur. Spermatozoa yang sudah selesai akan menuju tempat penyimpanan sperma sementara atau melalui testis. Spermatogenesis menghasilkan 4 sel spermatozoa. Sperma akan keluar pada kondisi epididymis, sudah tidak bisa bertampung. Sperma dapat membuahi ovum jika terjadi fertilisasi atau penumpukan di organ bagian sekitar kelamin. Selanjutnya ada sperma. Di sini sperma terbagi menjadi 3, bagian kepala, bagian tengah, dan ekor. Selanjutnya mitokondria adalah organel sel yang berfungsi sebagai pusat energi sel. Selanjutnya bagian leher mengatur mikrotubulus utama zigot serta pembuahan penyimpanan mitokondria yang berfungsi sebagai sumber energi. Selanjutnya nukleus, penyimpanan materi genetik berupa DNA dan protein. Yang terakhir okrosom, pembentuk sperma menuju sel telur. Selanjutnya di sini ada ovum struktur. Di sini ada folliculis, perkembangan oosit, produksi hormon. Selanjutnya ada corona radiata, penyerapan nutrisi penting zat pengatur bagian oosit. Selanjutnya nukleus, mengandung materi genetik. Selanjutnya ada citoplasma, mengandung organel zat mendukung perkembangan embrio. Selanjutnya zona pellucida adalah lapisan transparan dan tipis yang mengelilingi sel telur atau ovum pada mamalia, termasuk manusia. Selanjutnya ada perivitelin speech,
adalah ruang kecil antara zona pellucida dan membran vitelline atau sel telur pada sel telur atau ovum mamalia termasuk manusia. Selanjutnya, plasma membran adalah lapisan tipis dan fleksibel yang mengelilingi sel dan memisahkan isi sel dari lingkaran luar. Yang terakhir ada nukleus, adalah struktur kecil yang terletak di dalam inti sel. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan fertilisasi. Yang pertama saya akan menjelaskan saluran telur atau sel sperma. Di sini ada grasula kartikal, struktur yang terdapat dalam sel telur. Selanjutnya nukleus. Nukleus adalah organel yang terletak di pusat sel eukariotik dan berfungsi sebagai pusat pengendali sel. Selanjutnya badan basal sperma atau bisa disebut basal body adalah struktur mikrotubul yang terletak di dasar. Selanjutnya ada basal sperma atau bisa disebut basal body adalah struktur mikrotubul yang terletak di dasar sperma dan berperan penting dalam pembentukan dan fungsi flagella atau ekor sperma. Selanjutnya ada membran plasma ovum adalah lapisan tipis dan fleksibel yang mengelilingi sel telur atau ovum dan memisahkan isi sel dari lingkungan luar. Yang terakhir, enzim akrosom adalah kelompok enzim yang terkandung dalam akrosom struktur kecil di ujung kepala sperma. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fertilisasi. Di sini ada lapisan dalam rahim. Lapisan yang melapisi dinding rahim menjadi tempat implantasi embrio setelah pembukaan. Selanjutnya ada rahim, tempat berkembangnya janin setelah fertilisasi. Selanjutnya ada indung telur, menghasilkan sel telur dan hormon seperti estrogen dan progestrogen. Selanjutnya sel telur, sel reproduksi wanita yang dihasilkan oleh indung telur. Selanjutnya ada pembuahan, pertemuan sel telur dan sel sperma yang memiliki bentuk zigot. Di hari pertama dia membentuk satu zigot, di hari kedua dia membelah menjadi 2 zigot, di hari ketiga membelah menjadi 4, dan hari keempat membentuk morula, tahap awal perkembangan embrio. Di hari kelima dia tumbuh menjadi blastosit. Blastosit tahap akhir perkembangan embrio. Embrio tahap awal perkembangan kehidupan setelah pembuahan sel telur oleh sperma. Terima kasih, itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.